Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Khalid Basalamah mulai banyak diberitakan media asetnya disita. Ya, bukan aset ya, tetapi aset. Karena yang disita oleh KPK itu adalah sejumlah uang yang dikatakan oleh Khalid Basalamah sendiri, yaitu 4.500 dikali sekian begitu ya. Nah, itu kan keluar dari kata-kata Khalid Basalamah tuh. Saya sudah menyinggung itu sesaat setelah Khalid Basalamah ngomong. Nah, kemudian di dalam berita itu baru beberapa saat tadi begitu ya. Tadi malam lah. Nah, itu sebuah indikasi sebetulnya ada perbuatan melawan hukum, ada indikasi. Cuman kan sekali lagi, karena kita ini bukan mau menghukumi Khalid Basalamah, bukan. Kita ini mau melihat dari apa yang dikatakan oleh Khalid Basalamah. Mana yang dia itu fakta, mana yang dia itu adalah sekedar opini yang bersangkutan. Yang mana pada akhirnya akan mengakibatkan kepada banyaknya opini-opini yang lain. Nah, terbelah kan akhirnya di media sosial itu ada yang membela Khalid Basalamah, ada yang menghujat Khalid Basalamah. Saya termasuk yang mana? Kalau pembagiannya seperti itu, saya termasuk yang menghujat. Kalau pembagiannya seperti itu, karena bodohnya itu luar biasa Khalid Basalamah ini. Nah, kemudian ada yang tidak suka dengan cara saya berbicara ya. Itu bisa dilihat dari komentar-komentar yang ada dan satu channel tertentu. Ini siapa? Si Harry Pras. Ini orang lucu ya. Tidak memiliki pola pikir yang baik, tidak memiliki pola pikir yang bagus, tetapi berani-beraninya nyenggol saya. Gaya ya. Jadi begini dulu nih, orang ini banyak ngomong tentang agama, tapi dia tidak memiliki pengetahuan tentang agama sama sekali. Saya mah begini saja lah ya, kalau dia itu mungkin ya ke depan kita bisa ngobrol lah, katakan debat begitu ya dengan Harry Pras. Nah, saya cuma mau tahu saja sebelum keadaan itu terjadi, kalau memang dia bersedia begitu ya untuk berdebat. Saya cuma pengen tahu saja apakah dia itu memiliki tools dasar untuk memahami agama. Jadi saya mau minta saja ya, Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu tatkala membahas Al-Fatihah, beliau itu pertama kali membahas ta'udz ya, a'udzu billah. Nah, dari a'udzu billah kan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari a'udzu billah itu Syekh Fakhruddin Ar-Razi membahas itu adalah isyarat bahwa tanpa memahami isim, fiil dan huruf, maka kita tidak akan pernah bisa memahami Al-Qur'an. Nah, apa isyaratnya? Sebelum membaca Al-Fatihah, kita disuruh membaca ta'udz. Yang mana ta'udz di situ hal yang pertama kali diucapkan adalah kelengkapan dari 3 komponen kalimat ini. Apa? Isim, fiil, huruf. A'udzu itu adalah fiil, ba di situ adalah huruf, Allah di situ adalah ismul jalalah. Nah, berarti tanpa memahami isim, fiil dan huruf, bagaimana kita bisa memahami a'udzu billah? Tanpa bisa memahami a'udzubillah, bagaimana kita bisa memahami kesananya minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Nah, saya cuma mau minta saja si Harry Pras ini untuk menjelaskan hal itu, dan saya kira dia tidak akan sanggup begitu. Nah, sebelum bisa ke sana jangan harap mau debat sama saya begitu ya. Nah, karena akhirnya percuma begitu. Kalau mau diskusi ayo, kalau mau debat percuma ya. Tidak level, nggak selevel. Nah, kemudian karena isi dari videonya juga kocak begitu ya. Dalam pengertian pada akhirnya ternyata si Harry Pras ini hanya menyetujui apa yang saya katakan. Pada akhirnya, karena tidak ada yang dibantah juga sebetulnya dari apa yang dia buat. Ini akan kita saksikan videonya Harry Pras supaya kita bisa menertawakannya bersama-sama begitu ya. Jadi ini saya mau ngajarin sama Harry Pras ini gimana caranya berpikir dari data yang ada begitu ya. Bukan cuman sekedar emosi kemudian mengatakan
A dan B tanpa landasan. Kita saksikan dulu nih. Tapi karena ini dibahasakan ini adalah percepatan, ini adalah resmi, bisa dipakai. Oke, kalau gitu tidak masalah. Nah, karena kami memang PHK-nya baru 2023, dia tawarkan dong, pakai PHK kami, PT Muhibah dari Pekanbaru. Oke, pakai PT dia. Makanya saya sama jemaah semuanya terdaftar sebagai jemaahnya Muhibah. Nah, gitu. Kita terdaftar semua jemaah. Jadi kita diminta bayar visa 4.500, kita terdaftar sebagai jemaahnya dia, kita juga dijanjikan maktab VIP yang kami bayar. Jadi kami ada pembayaran visa, kami ada pembayaran maktab. Waktu itu kami diarahkan maktabnya ke Asosiasi Ampuri. Kami bayarlah semua itu. Dan ini betul kami nggak tahu nih tentang praktek lapangannya seperti apa. Oke, berarti ada pembayaran 4.500. Kemudian sebagai visa tadi ya, kemudian yang menjadikan Khalid Basalamah ini tertarik untuk berpindah karena ada fasilitas tambahan di situ. Maktab VIP tadi yang disebutkan. Ini poin ya. Poin. Supaya kita ini bisa melihat di mana ketidaksinkronan perkataan Khalid Basalamah ini. Nah, kita Oke, jadi disebut bahwa Ustaz Khalid Basalamah tidak sinkron dengan ucapannya. Ya, gak apa-apa, kita simak dulu teman-teman. Tapi nanti kalian akan kaget dengan fakta yang akan saya paparkan di sini. Fakta yang mana? Lanjut. itu yang Allah amanahkan di kami itu kita belum pernah urus kota sebelumnya. Kita betul tidak tahu tentang masalah kota ini bayar atau tidak dan segala macam itu. Wah, Ustaz Khalid tidak tahu. Saya tahu nggak kalau visa ini gratis? Saya nggak tahu. Ustaz, kenapa saya nggak tahu? Saya bilang, Bapak, kalau tanya saya, karena selama ini umroh visanya bayar. Sebentar. Bahasa tidak tahu di sini itu kan klaimnya Khalid Basalamah ya. Tidak bisa kita itu manggut-manggut. Iya. Apalagi kalau penyidik KPK. Nah, dan saya berbicara dari kemungkinan-kemungkinan yang bisa dipakai dari pengetahuan-pengetahuan yang ada, begitu. Nggak bisa kita itu kepada seseorang yang ada kemungkinan di situ perbuatan melawan hukum, kemudian semua yang diucapkannya itu dibenarkan, nggak bisa. Ya, harus ada kecurigaan. Atau minimalnya ada skeptik, begitu, ada skeptis, atau minimalnya mengeluarkan kemungkinan yang lain dari apa yang dibicarakan oleh si pembicara, begitu. Produk bayar. Dan memang kami nggak tahu kalau visa kota ini gratis. Oke, kita tambah lagi langsung bahwa saat itu Khalid Basalamah tidak tahu bahwa sebetulnya visa ini adalah visa gratis. Nah, malah disuruh membayar tadi 4.500. Nah, ini di sini sudah ada kelalaian. Ya, kenapa tidak dicek? Anda itu kan katanya pengurus dari travel begitu, pengurus dari tour. Masa logika sederhana seperti itu saja tidak bisa terbayang itu terbersit sedikit. Jadi kalau mau goblok itu jangan goblok amat begitu. Jangan terlalu goblok begitu. Kalau mau bego itu jangan kebangetan begonya. Harus ada sense of justice, saya bilang kemarin itu ya. Dah sampai menyatakan kalau pengen goblok ya jangan goblok amat. Kalau mau bego jangan bego amat. Sampai sedemikiannya dia ini membenci Ustaz Khalid Basalamah sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang hinaan seperti ini. Sebentar. Nah, kenapa Harry Press di sini langsung memvonis saya membenci Khalid Basalamah? Apa hanya karena saya bilang Khalid Basalamah itu goblok begitu? Nih, goblok itu bahasa resmi, bahasa Indonesia itu bahasa resmi. Saya nggak pakai bahasa slang ya, saya pakai bahasa resmi. Goblok itu apa ya? KBBI-nya nih, definisi goblok ada di sini nih. Definisi goblok KBBI, menurut KBBI goblok berarti sangat bodoh, bebal, tidak mengerti apa-apa. Tuh, ya. Apakah Anda ingin saya sertakan contoh pemakaian katanya juga? Kata ChatGPT nih. Ya, kata saya bilang. Contoh pemakaian kata goblok menurut KBBI. Anak itu dianggap goblok karena nilainya selalu rendah. Jangan goblok begitu, dengarkan dulu penjelasannya. Tuh. Mau saya tambahkan padanan kata sinonim dari goblok juga? Saya pending dulu ya. Apakah itu bahasa resmi? Saya katakan, ya, goblok termasuk bahasa Indonesia resmi karena tercatat di KBBI. Namun kata ini bernuansa kasar atau merendahkan sehingga tidak dipakai dalam situasi formal atau sopan. Nah, saya tidak sedang bersopan-sopan dengan Khalid Basalamah karena dia itu bodoh dan dia itu memakai makom yang bukan makomnya. Dia itu bukan ustadz, sama aja sama si Harry Press nih. Makanya murid sama guru sama-sama aja begitu. Gurunya bodoh, muridnya goblok, sama saja itu. Jadi saya tidak sedang formal dan tidak sedang bersopan-sopan. Kemudian ChatGPT bertanya, mau saya bandingkan dengan padanan kata resminya yang lebih halus? Kata saya oke. Nah, dia bilang seperti ini, padanan kata goblok yang lebih halus atau resmi dalam bahasa Indonesia, bodoh, kurang cerdas, ya, dungu, bebel, tidak pintar. Nah, jadi tinggal dipilih saja kalau misalkan bahasa goblok itu kasar, kata Harry Press ya. Kalau permasalahannya cuma di kasar itu, mau bilang bodoh ya boleh ya. Mau bilang kurang cerdas ya boleh. Meskipun ini bisa dikritik kalau kurang cerdas itu 2 kata bukan 1 kata. Jadi itu bukan padanan
vis-a-vis ya secara kata itu. Mau pakai dungu ya boleh, mau pakai bebal ya boleh, mau pakai tidak pintar ya boleh. Akhirnya sama, apa? Goblok. Nah itu sama saja. Nah makanya kita ini ahli berpikir, tidak mementingkan konotasi dari sebuah kata. Kata itu satu hal, maknanya itu hal lain, konotasinya itu juga hal lain, begitu. Harus diperhatikan itu. Jadi tidak serta-merta tatkala misalkan ya saya mengatakan goblok, tiba-tiba dikatakan benci. Lo benci itu urusan hati. Ya apakah saya benci sama Khalid Basalamah atau tidak? Itu urusan hati. Kamu Harry Pret nggak tahu ya isi hati saya bagaimana, begitu. Nah seharusnya Harry Price ini kalau mau membantah apa yang saya katakan, bantahlah bahwa kegoblokan itu tidak cocok disematkan kepada Khalid Basalamah. Katakan saja demikian. Ini kok goblok ya, Khalid Basalamah itu kan alim, alamah ya, saking alimnya dia itu menyebutkan bahwa rukun wudhu hanya 2 dan dia saking alimnya tidak tahu rukun qauli itu kan begitu ya. Sebutkan saja kealimannya supaya apa yang saya sematkan kepada Khalid Basalamah ini nggak kena. Atau katakan tadi ya bahwa tidak mengetahui bahwa visa ini gratis begitu, yang mana seharusnya di situ ada tinggeling ya, ada apa bahasanya itu, ada rasa-rasa ketidakadilan di situ, ada rasa-rasa ketidakberesan. Itu bukan kedunguan, bukan kegoblokan. Harusnya dikatakan seperti itu. Yang mana padahal Firanda sendiri tahu ya jauh-jauh hari sebelum adanya kasus ini. Itu yang seharusnya dilakukan kalau kita memang mau berdiskusi. Ya memang kelompok mereka ini teman-teman tidak pernah lepas dari cacian, makian, hinaan, bulian. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Babi itu orang. Biadab itu orang. Bahkan tindakan-tindakan. Nah tiba-tiba memberikan gambar Habib Bahar ya, mengatakan itu orang pantas disebut anjing, babi dan lain sebagainya. Nah kalau itu yang keluar dari mulut saya, misalkan Khalid Basalamah bahasa yang tadi begitu ya, salah satu di antara 2 ini nih. Nah ini mah gak bakalan bisa tidak akan bisa dijustifikasi benar sampai kapanpun, karena keorangan, kemanusiaan dan keanjingan itu tidak akan pernah bisa bersatu. Kalau manusia ya bukan anjing, kalau anjing ya bukan manusia, kecuali kalau itu dimaknai secara majaz baru bisa. Nah kemudian Harry Price ini kenapa saya bilang goblok ke Khalid Basalamah, kok malah ditampilkan videonya Habib Bahar yang mengatakan 2 kata yang tadi begitu. Apakah ini apple to apple? Ya tentu tidak, karena kata yang saya katakan ini bahasa resmi di dalam bahasa Indonesia yang kemudian memiliki makna yang maknanya itu tidak memiliki pemahaman dengan baik dan benar, yang mana apabila itu dinisbahkan kepada seseorang kita bisa berbicara apakah memang benar kata itu tatkala disematkan kepada orang itu atau tidak. Nah, tendensi di belakangnya atau kemudian konotasi di belakangnya itu lain soal begitu. Tapi kalau misalkan kata yang tadi ya hewan yang bukan manusia, sudah mukobilnya dalam arti kita bilang, itu tidak akan bisa dijustifikasi. Itu kalaupun begitu ya dimaknai secara harfiah itu adalah penghinaan. Kalau dimaknai secara majaz bisa, tetapi apa korinahnya? Demikian. Kalau kita mau berbicara, lo tiba-tiba apa maksudnya menyamakan saya dengan Habib Bahar dalam perkataan itu begitu ya. Saya ngefans sama Habib Bahar, ngefans. Apakah semua yang dikatakan Habib Bahar benar? Enggak. Saya beberapa kali mengkritik Habib Bahar itu. Coba lihat video-video saya begitu ya. Cuman kalau misalkan dikatakan kelompok mereka lah, tiba-tiba ngobrolin kelompok lagi ya, tiba-tiba ngobrolin kelompok lagi, ini gimana si Harry Pras ini? Yang ya sama dengan orang yang selalu dia bahas di video-videonya. Saya tidak nonton, tapi ketika saya scroll-scroll postingan-postingan dia mengagung-agungkan HRS teman-teman, Habib Rizik Syihab. Itu sama. Saya dulu juga pengagum Habib Rizik Syihab, tapi lupakan sudah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan. Sebentar, terus permasalahannya apa? Kalau saya mengagumi Habib Rizik begitu, dan apakah semua yang dikatakan Habib Rizik benar? Enggak juga. Saya beberapa kali juga mengkritik Habib Rizik itu. Di antaranya perkataan Habib Rizik harus tes DNA itu keluar dari euforia beliau karena melihat ada rambutnya Nabi Muhammad SAW, dan saat itu banyak orang-orang yang mengaku sebagai Ba'alwi. Ya, saya kritik itu. Habib Rizik itu
demikian adanya. Kamu pun kalau mau mengkritisi saya, kritiki saja begitu. Gak usah nempel-nempelin kita sama kelompok, kemudian membahas perkara yang tidak ada relasinya dengan apa yang kita bahas. Yang kita bahas di sini kan kegoblokannya Khalid Basalamah. Sebelum orang ini memberikan pembahasan, harusnya dia riset dulu sebelum menggoblok-goblokkan, membegok-begokkan orang. Karena kenapa Ustaz Khalid Basalamah tidak tahu di situ kalau visanya visa gratis? Yang pertama, saya sudah membahasnya. Simak video ini. Modus yang terungkap, travel haji memberikan setoran kepada oknum Kemenak demi mendapatkan jatah kuota tambahan. Nilai setoran per kuota diperkirakan antara 2.600 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 42 juta hingga 162 juta. Jika tidak memberikan setoran, travel haji terancam tidak mendapatkan kuota. Praktik pemerasan ini kemudian menimbulkan kerugian bagi calon jemaah haji reguler yang seharusnya berhak berangkat lebih cepat. Hasil penyelidikan menunjukkan dana haram tersebut dialihkan ke berbagai aset. Aset yang diduga dibeli dari hasil korupsi itu berupa rumah dan kendaraan. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Jadi di sini jelas ya, kalau kita mau berbicara masalah siapa yang sebenarnya korupsi, siapa yang menjadi korban. Apa urgensinya? Nggak nyambung. Ya, yang diberitakan tadi kan ada pemerasan terhadap travel-travel, bukan adanya tawaran pindah dari furoda ke visa resmi, katakan demikian. Nggak ada. Jadi yang menjadi pembahasan yang tadi itu seperti apa? Ini kuota resmi yang memang kuota resmi sudah ada, yang memang seharusnya berangkat tetapi diminta tambahan. Apakah seperti itu? Atau travel ini harus mengambil yang 22.000 itu sebagiannya harus mengambil visa yang katanya khusus ya dari Arab itu yang 22.000 itu. Kalau misalkan tidak mengambil ini, maka tidak akan diberi jatah yang reguler atau itu. Itu dua hal yang berbeda, tidak ada persambungannya. Yang terjadi kepada Khalid Basalamah ini, Khalid Basalamah kan mengatakan Uhud Tour itu tidak memiliki PHK namanya itu ya, sehingga tidak memiliki kuota tuh yang reguler, tidak. Makanya dia itu berangkatnya furoda. Nah, cuman dari furoda yang sudah selesai akadnya, datang Ibnu Mas'ud menawarkan supaya memindahkan yang furoda ini kepada kuota resmi. Tatkala dikatakan kuota resmi, apakah ada pikiran dari Khalid Basalamah itu bahwa kuota resmi ini kalau jalur pemerintah seharusnya dia itu diberikan kepada reguler atau khusus? Masa nggak ada pikiran ke sana? Itu yang saya katakan goblok begitu. Ya, yang mana Firanda sudah tahu. Lah, Heri Pras di sini tidak membahas itu sama sekali. Dia tidak membahas apa yang saya katakan bahwa Khalid Basalamah itu menerima uang. Dia tidak membahas apa yang saya katakan bahwa Khalid Basalamah itu pada akhirnya dia itu tidak sesuai dengan akad awal. Apakah ini permasalahannya? Apakah Khalid Basalamah itu tatkala dia mengalihkan visa dari furoda kepada visanya Ibnu Mas'ud, katakanlah demikian ya. Tatkala memindahkan itu, apakah dia itu sadar dia itu sedang melanggar akad yang sudah selesai? Uangnya uang apa itu? Kemudian tatkala menerima duit yang 4.500 itu satu orang, sama dia disimpan duitnya. Apa dia itu nggak sadar dia itu menerima duit yang nggak jelas? Dan siapa yang menjadi dalang dari semua ini? Poin yang saya tangkap adalah yang dimana seluruh travel haji dan umroh diperas dengan jumlah dana sekitar 160 jutaan kurang lebih. Yang dimana 160 jutaan itu mengalir kepada pucuk pimpinan Kemenak. Jadi bukan hanya Ustaz Khalid Basalamah yang harus kita bahas di sini, tetapi semua travel haji dan umroh mendapatkan pembelajaran atau mereka juga menjadi korban. Semua ini menjadi korban. Korban dari apa? Korban dari penipuan dari oknum-oknum Kemenak. Oke, itu mah udah beda kasus. Itu sudah berbeda di dalam modus. Jadi ada beberapa modus korupsi haji itu. Ini kan modus baru. Bukan terkhusus kasusnya Khalid Basalamah. Lain, ini berbeda cerita. Lingkaran Kemenak lah yang seharusnya menjadi tersangka di balik korupsi kuota haji ini, yang dimana seharusnya kuota haji yang diperoleh oleh Kemenak itu harus diserahkan kepada mereka yang berhak, yang seharusnya berangkat pada tahun ini, malah diperjualbelikan. Ini adalah kezaliman, ini kejahatan teman-teman. Jadi mana dilakukan secara berjemaah. Ya, saya tidak mempermasalahkan hal itu. Ya,
Dalam pengertian kalau misalkan mereka bersalah, ya mereka bersalah, nggak menjadi masalah. Kalau buat saya, mau mereka NU kayak mau mereka Muhammadiyah kayak di Kemenag itu kan majemuk juga tuh, nggak jadi masalah. Cuman kalau misalkan mereka salah, apakah otomatis Khalid Basalamah ini nggak salah? Kan tidak begitu. Apakah menjadi otomatis Khalid Basalamah ini nggak goblok begitu? Ya kan nggak otomatis. Mengalir ke semua pihak terkait, teman-teman. Dan di sini kenapa kemarin ada komentar-komentar atau usungan narasi kalau Ustadz Khalid Basalamah akan terseret di dalam kasus ini menjadi salah satu tersangka. Ya tidak akan bisa, teman-teman. Karena Ustadz Khalid Basalamah beserta para pemilik travel haji dan umroh lainnya, mereka ini semuanya korban. Diperas lagi sekitar 160 jutaan. Kalau tidak membayar uang senilai 160 juta kurang lebih itu, maka tidak akan diberangkatkan katanya. Lah iya, tetapi kan akhirnya dikembalikan tuh duitnya. Dan itu berasal gara-gara Khalid Basalamah itu menerima tawarannya Ibnu Mas'ud. Di situ saya katakan gobloknya itu. 2 kali kegoblokannya itu. Yang pertama dia sudah selesai furodah, kok kenapa dipindahin? Yang kedua setelah dipindahin kemudian ada permasalahan, kemudian ditawari uang, kenapa diterima? Itu permasalahannya. Jadi poinnya itu apa ya? Kalau mengatakan bukan Khalid Basalamah saja, loh siapa juga yang mengatakan Khalid Basalamah saja? Bisa jadi travel yang lain pun menjadi tersangka. Yang saya highlight dari perkataannya Khalid Basalamah itu banyak yang tidak sinkron, banyak yang tidak nyambung. Itu permasalahannya. Jadi jelas ini kezaliman yang dilakukan secara berjemaah. Sambung menyambung, teman-teman. Dari yang paling bawah sampai yang paling pucuk, yaitu Kementerian Agama tadi. Iya, yang paling bawah itu di antara siapa? Bisa jadi Khalid Basalamah masuk. Ini kalau misalkan kita lihat ya, yang namanya definisi korupsi itu, menurut hukum Indonesia, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi. Tuh, jadi perbuatan melawan hukum. Mau sengaja, mau tidak, mau tahu mau tidak, ada hukumnya. Kemudian hukum ini dilanggar. Nah, yang mengakibatkan apa akibatnya? Akibatnya itu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Begitu, di sini disebutkan definisi ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak harus tahu ya untuk mengatakan seseorang itu korupsi. Lah tadi sama Harry Pras sendiri dikatakan mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Yang paling bawah itu termasuk di dalamnya orang-orang yang ikut serta di dalam kerugian negara tersebut. Nah, Khalid Basalamah kan mengatakan saya ini sebagai jamaahnya Uhud, jamaahnya Muhibbah. Muhibbin. Jamaahnya Muhibbah datang ke sana tuh. Dan kemana datang ke Arab itu, ya haji sebagai jamaahnya Muhibbah. Lah dia kontradiksi dengan perkataannya sendiri kok. Tatkala dia itu datang ke Arab bukannya menjadi jamaah murni Muhibbah, tetapi masih bernegosiasi supaya maktabnya dipisah lah, tempat tinggalnya dipisah lah, kemudian tenda-tendanya juga masih pengen eksklusif lah, ya karena tidak mau kalau bersatu dengan yang lain. Kan masih mewakili berarti dirinya sebagai apa? Sebagai pemimpin Uhud Tour. Di situ jelas kenapa ada alasan Ustadz Khalid Basalamah membayar sebesar $4.500 itu. Karena apa? Ada persyaratan khusus untuk mendapatkan kuota tersebut, teman-teman. Yaitu diwajibkan untuk membayar, memang diwajibkan. Jadi bukan cuma Ustadz Khalid, bukan cuma Ustadz Khalid yang bayar seperti itu. Karena apa? Ustadz Khalid Basalamah hanya 122 jemaah. Sedangkan ada travel umroh yang lain yang berjumlah ribuan jemaah yang dia bawa. Oke, permasalahannya travel yang lain nggak ada yang ngomong. Kalau ada yang ngomong, insya Allah saya reaksi juga kalau ada yang ngomong. Cuman ini jadi menarik pada akhirnya kan begini ya. Duit 4.500 itu dia dipinta setelah Khalid Basalamah sepakat memindahkan visanya dari furoda ke visanya yang dibawa oleh Ibnu Mas'ud. Nah, sekarang begini, tatkala ditawari berpindah visa, kemudian tidak ada pembayaran 4.500 itu, berarti kan Khalid Basalamah memiliki pertimbangan tuh, yang mana Khalid sudah mengatakan pertimbangannya itu apa? Memiliki maktab VIP, ya jamarotnya dekat itu, 100 berapa tadi katanya 111 ya. Nah, itu kan pertimbangannya Khalid tuh. Pertimbangan Khalid ini kan harusnya begini, kalau misalkan dia tidak ada bayaran 4.500, berarti visa furoda ini kan ada duit yang sudah dibayarkan tuh, kemudian ditarik tuh visa furodanya, karena sudah tidak usah membayar visa lagi. Lah kemudian duitnya mau dikemanain? Itu missing pieces, tidak kita dapatkan keterangannya kalau tidak dibayarkan.
Kemudian akhirnya kan pas mau berangkat minta 4.500 begitu Ibnu Mas'ud itu. Lah kok minta? Ya akhirnya diberikan. Lah itu kan uang dari mana 4.500 itu? Apa minta lagi kepada jamaah atau dari uang yang sudah fix, yang sudah selesai akadnya? Ini kan menjadi acak-acakan tuh. Nah, kalau misalkan dia diambil, sangkaan saya sih diambil dari yang sudah selesai. Itu sangkaan saya ya, tidak tahu benarnya bagaimana. Sangkaan saya itu diambil karena tidak ada perkataan mengambil uang lagi. Karena tadi katanya akadnya sudah selesai mau berangkat Furoda tuh. Berarti yang 4.500 ini diambil dari total cost, dari total biaya yang dibayarkan kepada Khalid Basalamah. Dibayarkan 4.500. Oke. Dalam hitung-hitungan nggak tahu apakah dengan hitung-hitungan seperti ini malah menjadi rugi atau menjadi untung, saya tidak tahu. Nah, setelah berangkat, kemudian pulang lagi ke Indonesia, yang 4.500 itu dikembalikan. Ya. Tanpa dengan syarat tidak boleh ada dokumentasi, tidak boleh ada pembayaran dan lain sebagainya. Sama Khalid Basalamah diterima. Itu faktanya. Itu mah fakta yang diucapkan oleh Khalid Basalamah. Itu faktanya, nerima duit lagi. Dipinta duit 4.500, berangkat, balik, dikembalikan. Itu mah fakta. Diterima sama Khalid Basalamah. Kalau nggak dipanggil sama KPK, tidak disita sama KPK, nggak bakalan dikembaliin. Itu mas juga sudah kelaziman, sudah konsekuensi dari informasi yang diberikan oleh Khalid Basalamah. Ya, mau dipinta kok sama KPK baru dikasih. Kalau enggak, kemana? Nah ini bisa kena ke sini nih. Apa namanya? Definisi ya. Saya tidak ini bukan legal advice, bukan. Ini bisa kena oleh definisi. Memperkaya diri sendiri atau korporasi. Begitu. Ini kan misalkan gak diterima sama Khalid Basalamahnya. Ya, tapi kan dia pemimpin Uhud Tur. Bisa gak kena ke sana? Bisa kalau kita melihat definisi. Makanya saya katakan yang kemarin seperti ini siapa? Nadiem Makarim kan podcast dulu tuh sama Deddy Corbuzier. 3 bulan dari sana ketangkep. Bisa jadi, saya tidak percaya Nadiem Makarim itu memiliki niat jahat begitu ya untuk memperkaya diri sendiri. Enggak, cuman kebijakannya ini salah, melanggar hukum begitu. Atau minimal demikian ditilai oleh kejaksaan, melanggar hukum. Lah sampai sekarang belum ada yang dipanggil sama KPK dalam kasus kuota haji ini sebagai tersangka, belum ada memang sampai sekarang ini. Begitu. Nah, ini sebetulnya masih banyak ya, ada setengah lagi. Cuman pada akhirnya nanti kan Harry Price itu akan mengatakan saya yakin tidak bersalah, tidak boleh dan sebagainya. Begini, keyakinan itu dia tidak bisa berasal dari ruang kosong. Dia harus melihat dari dalalah. Nanti kesananya masalah NU apa segala macam ya, mungkin akan kita bahas lagi lah dalam video selanjutnya. Buat saya mah gak ada masalah begitu, karena yang namanya NU itu organisasi. NU itu tidak akan bisa korupsi. Lah dia organisasi kok, begitu. Cuman satu set nilai yang harus dipatuhi oleh anggotanya. Lah kemudian anggotanya korupsi, ya nggak jadi masalah, tangkap aja begitu. Selesai. Apakah jadi menunjukkan NU-nya jelek? Enggak, itu urusan lain begitu. Mujasimahnya si Khalid Basalamah, kebodohannya Khalid Basalamah sama apa-apa yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama sebagai nilai begitu. Itu dua hal yang berbeda. Orangnya korupsi, ya nggak apa-apa, biarin dalam pengertian tidak mempengaruhi sama sekali terhadap Nahdlatul Ulama sebagai organisasi begitu. Jadi belajar dulu lah yang bagus ya. Saya mau lihat aja nanti si Harry Price ini apa masih berani ngomentarin saya atau tidak. Cuman sampai saat ini tidak ada perkataan saya satupun yang dibantah sama si Harry Price ini. Malah nyap-nyap kemana-mana begitu ya. Saya simpulkan si Harry ini dia sepakat dengan perkataan saya karena tidak ada perkataan saya yang dibantah. Demikian ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.